Pengertian ekuitas. Lazimnya, seseorang dalam berusaha atau meningkatkan usahanya akan membutuhkan ekuitas. Ekuitas dapat diperoleh dengan bermacam-macam cara, antara lain investor menyertakan ekuitas dalam persekutuan atau investor membeli saham yang diterbitkan perusahaan. Setoran ekuitas dapat berupa uang, aset baru, atau tenaga kerja, tetapi dalam hal bentuk hukum, perusahaan yaitu perusahaan terbatas tentu berupa saham. Ekuitas saham sendiri merupakan bagian dari ekuitas atau PSAK nomor 21 Reforma tahun 2007 diartikan sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian, tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Tentu, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan yang dapat berubah karena adanya penarikan kembali penyertaan, pembagian laba atau rugi. Dengan demikian, kriteria ekuitas terdiri dari 1. Ekuitas atau simpanan pokok anggota koperasi, yang kedua, saldo laba, dan yang ketiga, unsur lain misalnya tambahan setoran ekuitas. Selanjutnya yaitu bentuk hukum dan ekuitas. Pengelompokan bentuk hukum dan jenis ekuitas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau daerah. Ada perusahaan jawatan, ekuitas perusahaan tidak diteruskan dari APBN. Yang kedua, perusahaan umum. Ekuitas perusahaan yang disetor merupakan kekayaan negara yang terusan dari APBN dan tidak terdiri atas saham. Dari sudut pandang akuntansi ekuitas, pengklasifikasian dan perjanjian sama dengan PT atau persero, kecuali ekuitas tidak terdiri atas saham. Kemudian yang ketiga ada PT atau persero sebagai BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki negara. Perjanjian ekuitas tidak ada perbedaan antara PT atau persero dengan perseroan terbatas. Selanjutnya ada perusahaan perorangan. Perusahaan ini tidak dikategorikan sebagai usaha hukum dengan ekuitas yang tidak terbagi atas saham. Oleh karena itulah harta pribadi pemilik perusahaan terkait pada utang piutang usaha. Selanjutnya ada persekutuan perdata, yaitu persekutuan ini bukan badan hukum dan ekuitasnya juga tidak terdiri atas saham. Kemudian yang selanjutnya ada firma. Bentuk terima ekuitas tidak terbagi atas saham dan pola partner anggota firma mempunyai tanggung jawab atas kewajiban firma sebagai ekuitas perusahaan orang. Selanjutnya ada CV. CV sering disebut sebagai perseroan komanditer yang ekuitasnya harus dipisahkan antara persero aktif dan juga persero komanditer. Untuk membedakan antara keduanya, persero aktif tidak bertindak aktif sebagai pengurus CV, sedangkan persero komanditer tanggungannya terbatas ekuitas yang disetor. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Ekuitas PT terdiri atas saham dengan tanggung jawab setiap persero yang terbatas jumlah ekuitas saham yang disetor apabila PT telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Koperasi sebagai badan hukum yang ekuitasnya dari simpanan para anggota tidak dapat dipindah tangankan, tetapi dapat diambil bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi ini terdiri atas simpanan ekuitas, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, dan juga penyisihan hasil usaha termasuk dengan cadangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan ekuitas menurut akuntansi keuangan dan pajak. Pengakuan ekuitas menurut akuntansi keuangan berfokus pada bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas perusahaan yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas. Dalam konteks keuangan, ekuitas adalah nilai bersih atau kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham yang mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas tidak hanya tentang perbedaan antara aset dan kewajiban, melainkan juga cerminan dari kontribusi pemilik, investasi, dan hasil usaha yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Ekuitas mencerminkan kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan dan terdiri dari beberapa komponen utama seperti modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya.
Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pengakuan ekuitas menurut akuntansi keuangan diatur oleh standar akuntansi yang berlaku seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia atau International Financial Reporting Standard atau IFRS di internasional. Dalam konteks pajak, pengakuan ekuitas penting untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Ekuitas yang diperoleh di modal awal, laba ditahan, dan investasi lainnya harus dipertahankan dan diperhitungkan dalam laporan keuangan untuk memenuhi aturan pajak. Pemahaman nilai ekuitas yang tepat sangat penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial sebuah entitas dan menentukan daya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa ekuitas saham bagian dari ekuitas, dalam hal pengungkapannya dalam ekuitas tersebut dengan terbatas dan jelas pengelompokannya. 1. Ekuitas disetor, yang kedua saldo laba, yang ketiga selisih penilaian kembali aset tetap, dan yang keempat adalah ekuitas sumbangan. Secara umum, ekuitas saham yang termasuk dalam akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang diatur dalam PSAK 21 tahun 2007. Ekuitas saham meliputi 1. Saham preferen, yang kedua saham biasa, dan yang ketiga adalah tambahan ekuitas. Baik, selanjutnya adalah pengukuran ekuitas menurut standar akuntansi keuangan dan perpajakan. Jadi pengukuran ekuitas itu dalam akuntansi keuangan memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai aset sebuah perusahaan dibandingkan dengan kewajiban perusahaan. Nilai ekuitas diukur berdasarkan harga pasar atau nilai buku dari sebuah ekuitas itu sendiri. Nah, harga pasar ini biasanya digunakan jika ekuitas tersebut dapat dijual dan diukur berdasarkan harga pasar yang tersedia. Nah, jika tidak, nilai buku digunakan yang biasanya adalah nilai yang diperoleh ketika ekuitas tersebut dibeli. Lalu dalam perpajakan sendiri, perlakuan akuntansi pengukuran pada ekuitas itu berfokus pada pengukuran pendapatan perpajakan yang terkait dengan perubahan ekuitas. Pengukuran ekuitas dalam perpajakan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, perusahaan harus menghitung dulu selisih antara aset dan liabilitasnya. Kemudian perusahaan juga harus mengidentifikasi sumber-sumber yang mempengaruhi perubahan ekuitas seperti penjualan aset, pengembalian investasi, atau penarikan kembali penyertaan oleh pemilik. Dalam perpajakan itu sendiri, pengukuran ekuitas penting untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pengukuran ekuitas dilakukan secara akurat dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan ekuitas menurut SAK dan juga menurut pajak. Perbedaan antara pencatatan ekuitas dalam akuntansi atau SAK dan perpajakan terletak pada tujuan dan aplikasi masing-masing. Dalam akuntansi, ekuitas digunakan sebagai bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan nilai bersih atau kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham. Tujuan utama dari ekuitas dalam akuntansi adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai bersih suatu entitas keuangan, menjadi indikator vital atau indikator penting tentang kesehatan finansial. Jadi, ekuitas dalam akuntansi ini lebih mengacu kepada informasi yang akan ditujukan bagi pihak internal maupun eksternal itu sendiri mengenai keadaan suatu finansial di sebuah perusahaan, apakah keadaan finansial tersebut tergolong baik dan juga apakah keadaan finansial suatu perusahaan tersebut dalam keadaan kurang baik. Dalam PSAK juga diatur tentang pencatatan perubahan ekuitas yang disetor oleh sebuah perusahaan. Itu dicatat berdasarkan yang pertama yaitu jumlah uang yang diterima. Kemudian yang kedua, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata untuk jenis saham yang status dalam bentuk rupiah pada akte pendiriannya. Setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai berdasarkan kurs yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu besarnya tagihan yang timbul atau kurang yang dikonversi menjadi ekuitas. Yang keempat, setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga dasar tanggal transaksi untuk sebuah perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa efek atau nilai wajar yang disepakati saat rapat umum pemegang saham.
Kemudian yang kelima yaitu nilai wajar aset lancar kas yang diterima. Dan yang terakhir yaitu setoran saham dalam bentuk barang menggunakan nilai wajar aset, bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal atau tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk saham yang terdaftar di Bursa Efek. Sementara dalam perpajakan, ekuitas ini memiliki tujuan yang lebih spesifik. Dalam konteks perpajakan, ekuitas digunakan untuk menghitung penghasilan yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Perbedaan antara kurs pada saat penyetoran modal awal dengan kurs pada saat ini dapat mempengaruhi penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, perpajakan juga memperhatikan aspek lain seperti restrukturisasi utang menjadi penyetoran modal, konversi utang menjadi modal, dan juga penghasilan bunga yang diterima oleh kreditur juga dalam menentukan penghasilan bunga yang akan diterima oleh kreditur. Jadi dalam perpajakan, ekuitas ini memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk dapat menentukan atau dapat menjadi acuan tentang pengenaan pajak yang akan diberikan kepada suatu perusahaan. Dilihat dari ekuitas atau nilai bersih yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Penyajian ekuitas menurut SAK dan pajak. Dalam konteks akuntansi, ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam suatu bisnis yang terdiri dari selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas ini dihitung sebagai total aset dikurangi kewajiban. Ekuitas ini juga dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan suatu unit usaha yang berasal dari penanaman modal pemilik dan hasil usaha perusahaan. Sementara dalam konteks perpajakan, ekuitas tidak berhubungan langsung dengan pajak. Pajak lebih mementingkan pendapatan dan pengeluaran badan serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pajak dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi pendapatan tersebut. Ekuitas tidak berperan langsung dalam perhitungan perpajakan. Namun, liabilitas perpajakan dapat mempengaruhi ekuitas jika entitas harus memenuhi liabilitas perpajakan. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Perbedaan utama dalam menyajikan ekuitas antara akuntansi dan pajak adalah akuntansi lebih fokus kepada analisis keuangan dan posisi keuangan entitas, sedangkan pajak lebih fokus pada pendapatan dan pengeluaran yang dikumpulkan dan dikeluarkan untuk menghitung utang pajak. Dalam akuntansi, ekuitas dihitung sebagai selisih antara aset dan liabilitas, sedangkan dalam pajak, ekuitas tidak berperan langsung dalam perhitungan pajak. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu pengungkapan ekuitas menurut akuntansi keuangan dan juga perpajakan. Pengungkapan adalah proses atau tahap akhir dari perlakuan akuntansi. Semua informasi yang terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui, mengukur, dan juga menyajikan laporan keuangan perusahaan tercantum dalam pengungkapan. Pengungkapan ini dapat dilihat dari bagian laporan keuangan, yaitu pada bagian catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan berfungsi sebagai sarana transparansi dan juga akuntabilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami keuangan perusahaan dan juga untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam akuntansi keuangan, pengungkapan ekuitas meliputi informasi tentang struktur keuangan perusahaan, termasuk jumlah dan komposisi ekuitas, serta perubahan yang terjadi dalam periode yang ditinjau. Informasi ini sangat penting untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan juga dalam mengelola risiko keuangan. Dalam perpajakan, perlakuan akuntansi pengungkapan berfokus pada pengungkapan informasi keuangan yang jelas dan juga detail untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam perhitungan pajak. Pengungkapan penuh dalam akuntansi perpajakan berarti upaya untuk mendapatkan hasil yang akurat dari pencatatan keuangan usaha atau sebuah perusahaan. Dalam proses perhitungan akuntansi perpajakan, aktivitas pencatatan keuangan harus dilakukan secara informatif.